Allah punya jalannya sendiri. Dan tentu aja Allah itu nggak jangka pendek ya teman-teman, rencananya dia pasti jangka panjang untuk setiap umatnya. Dia nggak mungkin mau mencelakakan umatnya. Seperti contoh, semisal di suatu pelajaran Halsey lebih aktif gitu, lebih aktif dalam pembelajaran tersebut. Namun saat ulangan tiba-tiba yang dapat nilai tertinggi di ulangan tersebut malah Amanda, di mana saat pelajaran tersebut atau saat materi tersebut Amanda itu nggak aktif sama sekali, malah ngurung di pojokan. Nah, Amanda ini jadi kayak pertama-tama tuh mereka dia kayak ngerasa nggak adil gitu loh. Kenapa sih selalu Halsey, dan saat hasil ulangan keluar Halsey malah ngerasa nggak adil. Kenapa sih Amanda malah dapat nilai lebih bagus, padahal kan saya yang lebih aktif. Ternyata teman-teman, Allah membuat seperti itu untuk rencana Amanda agar ia lebih mempersiapkan diri. Semisal ketika dia merasa dirinya pengen ngelampauin si Halsey ini, dia pastinya bakal mencari lebih dalam materi tersebut kan. Kayak ini tuh kenapa bisa kayak gini, dia pasti ngeluangin waktu lebih banyak agar dia bisa lebih unggul dalam apel tersebut, atau agar ia juga bisa memahami materi tersebut. Sedangkan kenapa Allah memberi jalan itu kepada Halsey? Mungkin Allah ingin Halsey lebih sadar diri lagi, atau lebih mengurangi sifat hasadnya, lebih kayak pengen nyadarin Halsey gitu atas perbuatannya. Lalu yang kedua, memperbanyak rasa syukur, dimana apapun keputusan Allah, apapun hasilnya itu harus kita syukuri, karena bagaimanapun juga Allah merupakan Tuhan kita dan kita adalah hamba yang harus selalu memujanya. Kemudian yang ketiga, menjaga sifat rendah hati atau tawadu, dimana kalau misalnya kita udah dapat apa yang kita inginkan dan kita bukanlah si pelaku dari hasad ini, alangkah baiknya kita tetap menjaga rendah hati. Ini tuh bukan sekedar untuk menyelamatkan diri kita sendiri juga, tapi kita ingin menyelamati saudari muslim kita juga agar mereka tidak muncul sifat hasad dalam dirinya. Kemudian 3 poin terakhir, di mana senang membantu orang lain, mempererat tali silaturahmi, dan mendahulukan kepentingan umum, di mana kita harus selalu mengutamakan kepentingan bersama, karena kita harus tahu nih, faktor psikologis setiap manusia itu pasti ada rasa iri dengki, di mana mereka nggak mau kalau ada yang lebih sukses dari mereka. Itu wajar kok teman-teman, di ilmu psikologi juga itu udah tercantum jelas. Maka dari itu, daripada kita menyengsarakan saudari-saudari muslim kita, alangkah baiknya kita mulai dari diri kita sendiri dengan tidak menyombongkan dan merangkul semuanya secara adil dan merata. Dan mendapatkan pahala. Nah, sifat hasad ini juga termasuk dosa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, jika kita berhasil menghindari sifat hasad, kita akan diangkat derajatnya dan mendapatkan pahala. Maka dari itu, Allah sangat suka dengan orang yang bersih hatinya. Lalu yang keempat, fokus pada pengembangan diri, yang mana kita akan jika kita menghindari sifat hasad, kita akan lebih fokus dalam mengembangkan diri kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Maka dari itu kita akan lebih inovatif, produktif, dan berkembang. Lalu yang kelima, terhindar dari dosa dan permusuhan. Nah, jika kita sudah terjerumus ketika kita memiliki sifat hasad, kita akan terjerumus kepada ghibah, fitnah, dan dendam. Nah, kalau kita udah berhasil menghindarinya, kita akan juga tidak akan terhindar dari mana konflik, dendam, dan permusuhan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal hasada fa innal hasada yaqulul hasanati kama taqulun narul hataba. Yang dimana artinya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah hasad nanti, karena hasad dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Berdasarkan redaksi hadis di atas dapat kita ketahui bahwa kata hasad dalam bentuk mufrad atau tunggal, kata hasanat dalam bentuk jamak yang berarti kebaikan-kebaikan. Maknanya satu kali berbuat hasad akan mengakibatkan hangusnya berbagai perbuatan amal yang dilakukan. Jadi di sini ada 2 sekawan, di mana yang satu ini lagi dapat prestasi atau lagi dapat kayak roda kehidupannya lagi di atas lah. Tapi bukan berarti temannya lagi di bawah kayak teman-teman, tapi emang lagi belum rezekinya aja. Kemudian malah si temennya ini bukan yang ngedukung,
didukung, tapi dia malah merasa, ih harusnya aku di situ, bukan dia, karena aku lebih pantas dengan segala segala usahaku. Kemudian saat rodanya berputar, roda kehidupan berputar, gantian nih Allah ngasih rezeki ke si temannya yang ini, si baju merah ini, untuk ngetes sebenarnya dia ini kalau dikasih rezeki gimana. Dan ternyata saat rodanya berputar, dia malah sombong dan menghardik temannya itu, kayak haha kamu itu apaan sih, buat aku aja. Jadi tuh itu saat piala bergilir, dan di saat piala itu bergilir ke si temennya, dia malah sombong dan kayak ngerendahin teman itu, padahal kan harusnya mereka sekawan ya teman-teman. Nah, dari contoh ini juga dapat disimpulkan bahwa hasad itu dapat merusak pertemanan atau hubungan silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mila Aisyah dari kelompok 3. Saya ingin menanya, ketika rezeki dari